Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sidap. Upacara ngelungah. Dalam tradisi Hindu, mengenal konsep Trikona, yaitu konsep Utpati adalah sebagai penciptaan atau kelahiran, konsep Setiti adalah konsep kehidupan atau hidup, dan konsep Pralina adalah konsep peleburan atau pengembalian atau kematian. Hal itu adalah sebagai proses alami yang dialami oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Sampai saat ini, konsep kematian atau Pralina masih tetap berlaku, dan hal itu tidak pernah kita ketahui kapan, di mana, dan pada siapa hal itu akan terjadi. Karena hal tersebut adalah rahasia dari Sang Pencipta. Di Bali begitu kental tradisi dan budayanya, hingga tradisi itu pun tetap dibawa kemanapun orang Bali itu tinggal, seperti umat Hindu Bali yang hidup dan tinggal di wilayah Sumatera Selatan. Hingga saat ini, kita juga masih mengenal begitu banyak jenis upacara yang dilakukan oleh umat Hindu Bali. Di antaranya adalah upacara ngelungah. Upacara ngelungah adalah suatu proses upacara kematian yang diberikan pada seorang bayi atau anak yang telah meninggal dunia dari usia bayi tersebut setelah putus tali pusarnya atau kepus pungsen sampai sebelum tanggal gigi atau maketus. Pelaksanaan upacara ngelungah di lapangan sering terjadi kerancuan antara memilah-milah umur bayi atau anak yang meninggal dan batasannya. Terkadang janin yang keruron atau keguguran, ataupun bayi yang baru lahir dan belum putus tali pusarnya, kepus pungsen, tatkala meninggal diupacarai ngelungah. Kejadian seperti inilah yang sesungguhnya akan menjadi rancu kalau dipandang dari takwa agama. Upacara ngelungah, suatu pelaksanaan upacara pengembalian unsur panca mahabhuta secepatnya dan tidak memerlukan banten teben serta tanpa menggunakan tirte pangentas pengabenan. Kenapa upacara ini disebut ngelungah? Karena sarananya menggunakan kelungah atau buah kelapa yang masih kecil atau muda, sehingga sang bayi yang telah meninggal dalam usia muda diibaratkan seperti kelungah atau buah kelapa yang masih muda yang jatuh dari pohon belum pada waktunya. Disebut ngelungah juga karena sarana sebagai lingih atma tidak mempergunakan daksina atau kelapa tua, tetapi menggunakan buah kelapa muda atau kelungah. Dan
Tirte-tirte yang dipergunakan pada saat upacara ngelungah tersebut mempergunakan sarana kelungah gadang untuk tatan rare dan kelungah gading untuk tirte panglepas rare. Upacara ngelungah yaitu upacara yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua tatkala anaknya meninggal dunia, dengan ketentuan umur dan tatanan upacaranya sudah dijelaskan dalam sastra-sastra Hindu yang ada di Bali. Karena sang bayi atau anak tersebut terbentuk oleh kedua kama orang tuanya, yaitu kama bang sang ibu dan kama petak sang ayah. Biarpun dahulunya sudah dilakukan upacara penyucian kama bang dan kama petak dalam bentuk upacara pawiwahan, tetapi saat pertemuan kama bang dan kama petak, hal itu didasari oleh unsur nafsu yang di dalam Bhagavad Gita disebut dengan kama. Kama inilah yang sebagai salah satu jalan menuju neraka atau jalan menuju penderitaan. Penderitaan inilah yang menyebabkan sang Atma terbelenggu dengan unsur materi berupa panca mahabhuta dari unsur kamabang kamapeta, sehingga sang Atma yang sudah pernah bersenyawa dengan badan materi perlu dilepaskan atau dibebaskan melalui proses upacara ngelungah yang salah satunya mempergunakan tirte panglepas rare dengan tujuan untuk mengurai unsur panca mahabhuta dan mengembalikan sang Atma ke sangkan paraning dumadi. Selain mempergunakan upakara, air suci atau tirta, pada saat upacara ngelungah juga mempergunakan pengawak rare serta kajang rare. Pada saat rangkaian proses disetre, inilah pengawak rare dan kajang rare yang akan dibakar di atas sesenden tanah. Sedangkan jenazah bayi tersebut beserta upakaranya yang akan dikubur di setre tersebut. Setelah menjadi abu dari pembakaran pengawak penyeneng serta kajang rare, maka abunya dimasukkan ke dalam kelungah gading, dan setelah selesai semua proses disetre, maka kelungah gading yang berisi abu pembakaran tersebut akan dihanyut ke segara atau sungai. Perlu juga diketahui dan dipahami di saat proses ngulapin Atma rare, nama sang Atma dari bayi tersebut akan berubah-ubah sesuai umur bayi tersebut, seperti yang dijelaskan dalam lontar tutur Rare Angon. Dalam tutur Rare Angon dijelaskan nama sang Atma rare setelah lahir. Ketika telah lepas, ari-arinya disebut Sangyang Naga Ngelak. Ketika baru digerakkan arah berdiri, baru diambil dan dari tempat di mana bocah itu lahir disebut dengan Sangyang Sarining. Ketika diberi air susu oleh sang ibu disebut Sangyang Naga Gombang. Ketika sudah diberikan pakaian disebut Sangyang Malengis.
Ketika diupacarai sasuk atau penyucian disebut sangyang tutur buane. Ketika ditimang-timang disebut sangyang windusaka. Ketika diberikan air susu ibunya juga disebut sangyang buta prana sakti. Ketika ditimang-timang juga disebut dengan sangyang ananta boga. Ketika disapa atau dipanggil bayi itu disebut dengan sangyang kakar sana. Ketika bisa melirik disebut dengan sangyang menget. Ketika diumumkan nama bocah tersebut disebut dengan sangyang naga sesa. Ketika bocah itu mampu menggerakkan tubuhnya atau memiringkan badannya disebut sangyang bayu miri. Ketika bocah tersebut sudah bisa duduk disebut sangyang gana. Ketika sang bocah sudah mampu berdiri, sudah bisa berpegangan sendiri disebut sangyang kala. Ketika baru bisa berjalan disebut sangyang buta gelis. Ketika sudah mulai fasih memanggil ibu dan bapaknya disebut sangyang tutur banget. Ketika setelah mampu menyapa disebut sangyang ajelile. Ketika setelah mampu berpakaian disebut sangyang kumare. Dan setelah mahir bertanya dan menjawab disebut dengan sangyang jati warna. Itulah sebutan nama sang Atma setelah lahir ke dunia. Berikut beberapa proses serangkaian daripada upacara ngelungah. Yang pertama itu proses memandikan layon atau jenazah bayi adalah seperti mandi biasa, yaitu mempergunakan air bersih, air cendana, sabun, dan terakhir dilap. Setelah itu diberikan pakaian, tangannya dikatupkan di atas dada, kedua jempol tangannya diikat dengan benang putih atau itik-itik dan disertai dengan sebuah kuangen mesari 11 keteng. Di kedua jempol kaki juga diikat dengan benang itik-itik. Setelah itu diperciki dengan tirta panglukatan, tirta pabersihan, dan tirta kemulan. Kemudian jenazah dibungkus dengan kain putih. Setelah selesai proses nyiramang layon, boleh dilanjutkan dengan menghaturkan tarpano alit di rumah ataupun juga bisa dibawa langsung ke setre atau kuburan rare. Proses yang kedua di mana sang pemangku mapiuning di Puro Dalem dan Puro Prajapati untuk memohon tirta yang akan dipergunakan pada upacara ngelungah di setre. Mengenai tirta panglukatan rare dan tirta panglepas rare agar dimohonkan lunas di Griya Ide Sulinggih. Jikalau jauh dengan Sulinggih, maka sang pemangku Prajapati boleh ngelumbung atau nunas di Pura Prajapati. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu di setre, di mana para umat yang mendapat tugas untuk membuat bambang atau lubang kuburan. Sebelum membuat bambang tersebut, terlebih dahulu melakukan piuning di tempat itu untuk memohon izin. Dan proses yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sesampainya jenazah di setre rare, maka sang pemangku yang bertugas akan melaksanakan tugasnya
untuk mengaturkan upacara pengelungahan tersebut sampai selesai. Dan setelah itu dilanjutkan dengan upacara persembahyangan dan lunas wang supade. Maka pengawak penyenang rare sebagai stana Sang Pitra atau Atma Rare beserta jenazahnya diperciki Tirto Panglukatan Rare, Tirto Kamulan, Tirto Kawitan, Tirto Prajopati, Tirto Purodalem, Tirto Suryo Pesaksi, dan yang terakhir Tirto Panglepas Rare. Setelah itu dilanjutkan dengan membakar pengawak penyenang rare sampai proses memasukkan abu pengawak penyenang ke dalam bungkak kelapa gading. Setelah itu jenazah, bayi, dan semua upakara pengelungahan dikubur dan kuburannya diratakan, artinya tidak membuat gegumuk atau gundukan. Dan setelah itu abu pengelungahan yang sudah dimasukkan ke dalam bungkak kelapa gading akan dihanyut ke segara atau sungai. Dan proses yang kelima yaitu sesampainya di segara atau di sungai, sang pemangku terlebih dahulu melakukan piuning ke ista dewata setempat, baik itu Ida Betara Wisnu atau Ida Betara Segara ataupun Ida Betara Baruna, sampai dengan mengaturkan upakara di tempat itu. Setelah lunas Tirta Wang Supade, dilanjutkan dengan menghanyutkan abu pengelungahan. Selesailah sudah proses pengelungahan tersebut. Setelah selesai proses di segara atau di sungai tersebut, maka di rumah akan dilanjutkan dengan upacara pecaruan pembersihan pekarangan atau yang disebut dengan upacara caru makekelun. Mengenai kecuntakan atau kesebelan, boleh mengambil 3-12 hari, ataupun juga boleh hilang kecuntakan tersebut setelah melakukan pecaruan pembersihan karang atau pecaruan makekelun. Hal tersebut kembali pada kesepakatan atau dresta setempat. Itulah sedikit mengenai makna daripada upacara ngelungah. Semoga konten pada kali ini yang Tiang sampaikan bisa berguna atau bermanfaat untuk semeton dimanapun berada. Jikalau ada salah kata atau salah ucap, Tiang sendiri mohon maaf, dan akhir kata Tiang tutup dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.